Aku bermimpi sedang berada di sebuah kota besar, tapi aku tidak tahu kota ini letaknya di mana. Aku melihat di depanku ada jalan yang besar dan lebar. Aku juga melihat banyak toko-toko yang berderet di sepanjang jalan ini. Aku sedang bersama seorang wanita yang badannya subur atau gemuk. Aku merasa dia adalah temanku. Dan tiba-tiba saja kami mendengar ada pengumuman yang kurasakan datangnya dari toa speaker kantor desa, masjid-masjid, dan juga radio. Kami disuruh untuk mencari tempat untuk mengungsi karena banjir bandang yang sangat besar akan terjadi. Lalu aku mengajak temanku itu untuk mencari bukit atau dataran tinggi karena kami ingin mengevakuasi keluarga kami dan juga masyarakat sekitar sebelum bencana itu terjadi. Tapi meskipun banjir bandang itu belum datang, tapi aku ingin mempersiapkan tempat evakuasi sebelum banjir bandang itu benar-benar datang dan sebelum semuanya terlambat. Lalu kami berdua langsung pergi mencari lokasi untuk evakuasi dan pengungsian. Kami terus berjalan hingga tibalah kami di sebuah bukit hijau yang sangat subur yang ditumbuhi banyak pohon-pohon yang rindang. Dan di bukit itu aku juga melihat banyak sekali pohon mangga yang banyak buahnya. Dan aku mendapat pemahaman bahwa bukit ini ternyata adalah milikku. Lalu aku segera kembali lagi dan mengajak orang-orang untuk mengungsi ke bukit itu. Dan aku mengajak mereka untuk tinggal di atas bukit milikku itu meskipun banjir bandang itu belum datang. Lalu kami beramai-ramai menuju ke bukit itu. Dan setelah kami sampai di sana, aku mengajak mereka untuk memetik buah mangga itu. Dan aku memberikannya pada orang-orang yang mengungsi itu. Lalu kami makan buah mangga itu bersama-sama. Dan pada saat aku memakan buah mangga yang harum dan manis itu, tiba-tiba aku diingatkan kembali tentang mimpiku yang terdahulu, yaitu mimpi saat aku makan buah mangga yang sangat enak di surga. Aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kami. Dan aku juga sangat bersyukur karena Allah telah memberi kami kesempatan untuk bisa mengevakuasi diri kami lebih cepat sebelum bencana banjir bandang itu datang. Dan saat aku masih teringat dengan mimpiku yang terdahulu itu, yaitu mimpi saat aku merasakan nikmatnya di surga, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah: 1. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271 tentang perumpamaan-perumpamaan sedekah, baik sedekah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau sedekah yang dilakukan karena riya dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. 2. Bukit tinggi yang subur dan memiliki buah yang banyak dalam mimpi ini mengingatkan kita tentang perumpamaan sedekah dalam surat Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 3. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir surat Al-Baqarah, khususnya ayat 275 sampai 281, yaitu tentang larangan riba dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengambil riba. 4. Bencana banjir bandang yang kotor dan merusak dalam mimpi ini juga merupakan simbol dari riba dan dampaknya yang merusak, yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bencana ekonomi akibat dari sistem riba yang menyebabkan banyak orang menjadi miskin dan kelaparan. 5. Dalam mimpi ini, Siti Rohana mengajak orang-orang
untuk meninggalkan kota yang penuh dengan pertokoan, dan kota itu akan diterjang bencana banjir bandang, dan itu adalah simbol dari mengajak umat Islam untuk segera hijrah dari riba sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana baik dunia dan juga di akhirat. 6. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 7. Bencana banjir bandang yang kotor dan merusak itu juga adalah simbol dari tayangan dan informasi yang merusak akidah, pemahaman-pemahaman sesat, perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan dosa dan maksiat, dan juga sifat-sifat yang munafik. 8. Siti Rohana mengajak orang-orang untuk tinggal di atas bukit yang hijau itu adalah perumpamaan dari dakwah tauhid dan juga mengajak umat Islam untuk hijrah, yaitu meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat dan hidup sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk bid'ah, agar umat Islam menjadi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang terasing sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang artinya sesungguhnya Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, yaitu al-ghuraba. 9. Mimpi ini sangat berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu mimpi nomor 20 yang berjudul Kamp Pengungsian yang Layak, yaitu saat Siti Rohana dan orang-orang sudah berada dalam kamp pengungsian yang layak dan tempat itu sudah disiapkan sebelum terjadinya bencana. Dan mimpi ini adalah isyarat dari kejadian yang terjadi sebelumnya, yaitu saat Siti Rohana dan temannya sedang mencari dataran tinggi sebelum memutuskan untuk membuat kamp pengungsian yang layak sebelum bencana itu terjadi. 10. Dalam mimpi yang sebelumnya itu juga ada simbol air bersih yang sangat banyak dalam tandon-tandon air, yaitu di kamp pengungsian. Dan itu adalah simbol dari ilmu agama yang lurus, dan air bersih adalah lawan dari banjir bandang yang kotor dan merusak. 11. Saat Siti Rohana sedang membagi-bagikan buah mangga dan makan buah mangga bersama orang-orang yang mengungsi di atas bukit yang subur itu, ia langsung diingatkan tentang mimpinya yang terdahulu, yaitu mimpi nomor 9 yang berjudul Merasakan Indahnya Surga. Dan itu mengingatkan kita bahwa salah satu syarat masuk surga adalah memberikan sedekah dengan ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.